Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini sedikit akan memaparkan tentang permasalahan makna dari huruf jar ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua ilmu itu terringkas dalam huruf jar ba. Itu keterangan itu sangatlah masyhur, di mana-mana orang mengatakan seperti itu. Apa sih maknanya huruf jar ba bi itu? Bismillahirrahmanirrahim itu. Nah, di sini saya temukan di dalam naskahnya Sirajut Thalibin di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalu, ulama mengatakan Allahu jami'al ulumi fil ba. Semua Allah menitipkan semua ilmu itu dalam huruf jarnya ba. Maknanya gimana? Huruf jar ba itu saya tulis dulu. Saya tulis ini aja ya, biar singkat. Maknanya adalah bi ma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ini makna dari huruf jar ba. Bi dengan aku Allah, segala sesuatu yang telah ada itu ada. Nggak ada ceritanya segala sesuatu yang telah terjadi itu tanpa dengan pertolongan Allah, nggak ada. Rizki, kita diberi rizki itu semuanya adalah Allah. Kita diberi kemampuan untuk hafalan, kita diberi kemampuan untuk bekerja, semuanya itu adalah pertolongan Allah. Karena maka sesuatu yang telah terjadi itu dengan pertolongan Allah. Begitu juga wabiyakunu mayakunu, dengan pertolongan aku juga. Sesuatu yang akan datang, akan terjadi, itu juga terjadi. Jadi nggak ada sesuatu yang akan terjadi nanti kami akan, insya Allah besok aku katanya saya akan bermain ke rumahmu. Disuruh mengatakan insya Allah, karena apa? Ya barangkali orangnya lupa. Di sini ada kehendaknya Allah. Dengan pertolongan aku, segala sesuatu yang akan terjadi itu bisa terjadi. Seandainya kita berdiri sendiri tanpa menggunakan pertolongan Allah, itu mustahil. Melihat konsep ini mustahil. Jadi segala sesuatu harus disandarkan kepada Allah. Konsep ini, konsep bi kana makana wa biyakunu mayakunu ini merupakan konsep tingkat tinggi. Karena apa? Naskah ini sesuai dengan tingkatannya orang-orang muqarrabin. Jadi ibadah itu ada golongan ibadahnya abror, ada juga ibadahnya muqarrabin. Saya kasih al-muqarrabin. Apa sih ibadahnya abror itu? Ibadahnya abror itu adalah diungkapkan dalam hikamnya pada poin hikmah yang ke-10 halaman 22 buku saya. Itu hikmah yang ke-10 itu dikatakan ibadah abror itu ibadahnya orang yang mencari pahala, mencari dapat rizki, sholat duha agar kaya. Bagus sholat duha agar kaya itu bagus, nggak salah. Karena Kanjeng Nabi sudah memerintahkan seperti itu. Ya sholat duha itu memang untuk mencari kekayaan, nggak salah. Ibadah pengen masuk surga, nggak salah. Tapi itu semuanya ibadah yang tidak ada embel-embel sesuatu yang lain, bukan untuk liwajillah, bukan karena Allah, itu masuk golongan ibadahnya abdur. Kalau ibadahnya muqarrabin beda lagi, ini jauh di atasnya lagi. Ibadah muqarrabin itu ibadah yang mana ibadahnya itu murni kepada Allah. Jika surga tak pernah ada, mungkinkah kau tetap bersujud kepadanya? Itu kan lagu itu kan memang sesuai dengan ibadahnya orang-orang muqarrabin. Orang muqarrabin ini ibadah enggak memandang surga neraka. Ulama-ulama ahli tasawuf banyak sekali yang beribadah tanpa memandang surga neraka. Terserah Allah mau memasukkan saya ke surga apa neraka, terserah, yang penting saya ibadah. Tugas saya adalah ibadah liwajhillah. Itu adalah ibadahnya muqarrabin.
konsep ini tertuang di dalam ayat Al-Fatihah. Kalau ibadahnya abror itu adalah iyyaka na'budu, kalau ibadahnya muqarrabin iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita pengen golongannya muqarrabin, monggo menggunakan konsep ini. Kalau abror ya ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Bahasa kami menyembah masih ada unsur unsur apa itu namanya? Kita merasa mampu. Kami menyembah kepadamu. Beda dengan ini, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Semua pekerjaannya dirinya merasa nggak mampu sehingga minta pertolongan. Sehingga caranya mudah untuk membedakan tingkatan ini. Untuk kita ingin menggapai itu mudah. Tinggal kita mau beribadah, mau melaksanakan segala sesuatu, minta pertolongan kepada Allah, langsung jadi golongan muqarrabin. Mau sholat, ya Allah berilah hambamu pertolongan untuk bisa melaksanakan sholat. Mau hafalan, ya Allah berilah hambamu ini kemampuan untuk melaksanakan hafalan, langsung jadi muqarrabin. Beda kalau saya, ya Allah saya ini hafalan agar dapat ijazah, ya beda, masuk golongan abror. Nggak salah, tapi golongan abror. Saya sholat, ya Allah aku sholat pengen mlebu surga, abror. Dua konsep ini tertuang dalam kitab Madarijus Salikin, yaitu memang membahas tentang tingkatan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ini secara singkat saja. Jadi naskah bikana makana wa biyakunu mayakunu ini selaras dengan konsepnya orang-orang yang muqarrabin. Sehingga karena huruf jar ba ini terletak di awal kata di dalam Al-Quran, dan ayat yang pertama turun pun juga Iqra bismi rabbika, sehingga perintahnya Allah itu memang mengarah untuk beribadah. Memulai pekerjaan kita semuanya itu mengarah kepada ibadah muqarrabin. Jadi maknanya seperti itu. Jadi kita diarahkan, diperintahkan untuk mengejar tingkatan muqarrabin, karena ini tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada abror. Sudah, urusan masalah ini sudah selaras dengan ini berdasarkan dalil iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Makna lain, naskah yang selaras dengan bikana makana wa biyakunu mayakunu adalah tertuang di dalam kitab Al-Mawaqifnya. Di sini diungkapkan auqafani fil izzi, Al-Mawaqif halaman pertama sendiri. Auqafani fil izzi, Allah telah memberhentikanku dalam kemuliaan. Wa qala li, dan Allah berfirman kepada, katanya pengarangnya, la yastaqillu bihi min syai'in. La yastaqillu bihi min duni syai'in. Tidak ada sesuatu pun yang bisa berdiri sendiri tanpa aku. Nggak ada sesuatu amal ibadah orang, semua kejadian ini nggak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah. Akunya Allah, karena Allah yang berfirman wa qala li. Sangat selaras dengan ini. Dan ini juga dituangkan dalam ayat pertama dalam kitab Al-Mawaqif nomor 1. Jadi sudah selaras dengan ini, huruf jerbaknya di awal. Jadi anjuran untuk mengejar tingkatan muqarrabin itu sangatlah besar. Sehingga kita perlu memperhatikan amal ibadah kita, pekerjaan kita sehari-hari, agar kita bisa masuk golongan muqarrabin. Kalau sudah seperti ini, nggak mungkin orang ada ujub takabur sombong, nggak mungkin, karena orangnya itu sudah beramal tapi dia menggantungkan amalnya dengan pertolongan Allah. Kalau orang sombong kan merasa dirinya beramal. Kalau sudah iyyaka nasta'in, sudah nggak mungkin dia merasa beramal. Itu seperti itu. Karena dia paham betul tidak ada amal ibadah yang bisa berdiri sendiri tanpa pertolongan bi yakunu mayakun, sesuai. Dalam naskah lain Al-Mawaqifnya juga mengatakan wa qala li laula ya ma absarat al-uyun manaduna. Tidak, seandainya bukan karena aku, mata itu tidak akan pernah bisa memandang. Pendengar wala rojat al-asma'u bimasamiha, pendengaran juga tidak akan mungkin bisa mendengar. Karena semuanya urusannya adalah lindungi, enggak mungkin. Semuanya harus bi. Jadi semuanya tergantung kepada Allah.
Terus karena amal ibadah itu semuanya seperti itu, solusinya pertama tadi, ketika kita melakukan pekerjaan apa saja, sandarkan kepada Allah, minta pertolongan, kemampuan kepada Allah. Itu seperti itu. Jadi itu solusi yang sangatlah jitu agar kita bisa menggapai golongan ini. Ini permasalahan tingkat tinggi, golongannya abror. Kitabnya saja, kitab Al-Mawaqifnya itu kitab yang nggak boleh dibaca. Saya ini menjelaskan mengutip dari kitab Al-Mawaqifnya, waqalani laula ya ma'abu surat al-ulu la yastaqilu. Ini kitab Al-Mawaqif halaman pertama sendiri, ayat pertama sendiri. Mungkin sementara